Nah, jadi inilah Dokter Krisanti dan alhamdulillah beliau setelah itu ya awalnya bergabung di Telegram, kemudian ikut camp kita ya sampai akhirnya alhamdulillah sekarang beliau sebagai certified trainer magnet rezeki ya. Beliau sekarang masih aktif dalam menjalankan kliniknya ya. Nah, Dok, apa ini yang bisa di-share ke kita semua ya? Kayaknya Dokter Krisanti ini sangat mencintai ilmu Garputala nampaknya. Terima kasih Pak Anas, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum teman-teman semua yang menyaksikan juga, sahabat-sahabat MR. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Nah, pertama kali ketika kenal ilmu Garputala, kayaknya Dokter Krisanti udah kenal ilmu Garputala jauh sebelum mengenal saya ya? Iya, betul Pak Anas. Bisa diceritakan nggak? Jadi pada tahun 2008, pertengahan 2008 itu, pada waktu itu saya divonis kanker stadium 4. Saya juga kok bisa gitu, kok bisa luput gitu. Saya sebagai dokter, tapi saya nggak tahu kalau diri saya sakit, diri saya nggak sehat gitu. Kanker stadium 4? Iya, kanker payudara stadium 4 pada waktu itu. Karena yang periksa juga senior-senior saya, jadi ngomongnya juga tenang-tenang aja gitu. Bilang, saya cuma nanya kira-kira berapa lama lagi gitu, kemungkinan hidup saya gimana gitu. Ya kalau nggak diapa-apain, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa ya paling 6 bulan lah gitu. Itu ngomongnya memang enteng sekali gitu, tapi wah ternyata nggak ringan juga buat saya terima itu gitu. Iya, iya. Itu tahun 2008? Tahun 2008 pada waktu itu. Berarti semestinya Bu Dokter udah nggak hidup lagi sekarang ya? Iya, karena cuma 6 bulan katanya kan gitu. Cuma 6 bulan hidupnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Karena kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk saya melakukan terapi juga. Akhirnya malah yang muncul dari awalnya saya marah sama Allah gitu. Kenapa kok saya dikasih kayak gini gitu? Kenapa? Kemudian yang timbul malah akhirnya kangen sekali sama Baitullah. Sekali sama Baitullah. Terus muncul, ya udah deh kalau memang nggak ada lagi kemungkinan hidup, ya Allah kasih saya kesempatan taubat. Kasih saya kesempatan untuk membersihkan diri. Jadi kalau saya dipanggil, saya udah siap. Setidak-tidaknya saya dapat ampunanmu. Allah. Udah nggak mikir yang lain. Saya cuma pingin tobat, minta ampun, kasih ke saya kesempatan ke rumahmu ya Allah untuk saya minta ampun. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain di depannya ada maut gitu ya, kita bisa belajar dari Dokter Krisanti ya, bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan kematian, kematian itu adalah guru terbaik. Nah, pada saat itu taubat adalah menu terindah bagi orang-orang yang sebentar lagi akan mendatangi kematian ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisahnya Dokter Krisanti. Kemudian setelah itu apa yang terjadi, Dok? Setelah itu benar sampai di sana itu umroh, waktu itu Ramadan. Umroh Ramadan ya. Ramadan, jadi saya menghabiskan 20 hari Ramadan. 20 hari Ramadan di Mekah, setelah itu baru ke Madinah. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa yang membuat Dokter Krisanti bisa survive sampai sekarang? Pada waktu baru sampai di Mekah itu, di Masjidil Haram, itu aja Allah udah jewer saya gitu. Sholat pertama kali di Masjidil Haram, saya nggak bisa bangun. Begitu sujud, nggak bisa bangun lagi. Rasanya tuh seperti diratakan sama tanah gitu, dipaksa untuk merunduk dan merunduk. Sampai akhirnya saya sadar, iya ya, saya kan kesini datang untuk minta ampun. Jadi saya memang harus benar-benar merendah gitu. Sampai sudah pasrah saja sama Allah. Ya Allah, saya serahkan semua. Saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa. Ini adalah semua milikmu gitu. Begitu salam terakhir baru saya bisa bangun. Kemudian saya sholat biasa. Kemudian ibadah biasa. Pagi itu setiap kali habis subuh, setelah subuh, saya duduk di depan multazam, buka Quran, baca. Tapi entah
di hari keberapa, hari kedua apa hari ketiga gitu, itu tiba-tiba saya marah gitu. Saya bilang, ya Allah, saya belum tahu apa alasanmu. Apa alasanmu kenapa saya kena seperti ini? Ini rumahmu ya Allah, saya ada di depanmu. Tolong jawab saya. Ini kalammu. Harusnya ini bisa bicara lewat ini. Pada waktu itu tuh saya gitu, jadi setengah maksa juga sama Allah. Udah saya tutup itu Quran dan saya bilang, jawab ya Allah. Jawab apa yang saya tanya. Ini kalammu, saya yakin engkau bisa jawab ini. Kemudian saya buka, wah subhanallah. Saya sampai kaget luar biasa, sampai gemeter. Ya, karena itu benar-benar Allah tuh langsung jawab gitu. Isinya tuh hidup ini milikku gitu. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Aku yang mematikan. Allah. Nah, ya udah terima aja. Iya, ya sih saya bilang emang iya gitu. Jadi ya nggak usah protes gitu. Allah. Jadi pada saat itu Dokter Krisanti itu sebenarnya mempraktekannya belum tahu juga ya gitu. Cuma pada saat itu tolong ya Allah jawab gitu aja ya. Saya cuma yakin ini rumahnya Allah, Allah pasti ada dan ini kalamnya. Iya. Bisa dong jawab gitu. Saya ngerasa ini ada kalau huruf Al-Quran berpahala, baca satu hurufnya aja berpahala 10, saya yakin kalau ini hurufnya saja berpahala, pasti ada sesuatu yang istimewa gitu. Allah. Dia bukan hanya sekedar huruf saja, pasti ada apa ya, ada energi, ada vibrasi yang di situ yang bisa menyambungkan kita ke Allah. Subhanallah. Jadi dengan berbekal ayat itu mungkin akhirnya dia kalau secara teori Garbhutala itu dia akan meresap dalam hati ya, kemudian menetralisir semua energi-energi nggak positif gitu ya. Dan ya itu yang terjadi. Kemudian setelah itu apa Dok ya? Tiba-tiba ada keajaiban apa gitu? Itu nggak cuma sekali. Saya tutup karena saking gemeternya tuh saya baca terus langsung saya tutup lagi. Habis itu saya tanya, ya kenapa gitu? Saya masih nggak terima nih. Udah gemeter masih nggak terima. Nah, ini juga bagi teman-teman semuanya yang ingin mempelajari Garbhutala gitu ya. Yang sering terjadi adalah kita punya ego, ya kita punya ego dalam berhadapan dengan Al-Quran. Nah, ketika ego itu muncul, Al-Quran nggak akan pernah mau mengenal kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah menyentuhnya. Ya, Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang sering mensucikan diri. Nah, di sini ya salah satu faktor yang paling besar yang membuat Al-Quran itu nggak mau dekat sama kita adalah ego. Dan yang ini barusan subhanallah Dr. Krisanti memberikan pengajaran pada kita. Jadi kalau seandainya misalnya gini, Panas kenapa ya kok ayatnya nggak ngepas gitu? Itu karena ada ego yang ada dalam diri sendiri. Silakan lanjut. Ya, kamu gitu. Tapi saya masih juga terus bertanya. Iya, jelaskan lagi, saya bilang gitu, jelaskan lagi. Jadi benar-benar saya seperti bicara gitu. Seperti bicara berhadap-hadapan gitu. Allah. Kemudian saya buka lagi. Iya, kemudian yang keluar tuh ya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ini kuasanya Allah memang gitu. Kuasanya Allah, terimalah. Sampai akhirnya saya entah itu buka, mungkin udah buka 5-6 kali baru saya, iya ya Allah, saya salah. Baru habis itu saya nangis, saya sholat taubat. Subhanallah. Ini benar-benar kita belajar lagi teman-teman semuanya ya. Once kita sebut saya salah dan Al-Qur'an betul, ya. Ini ada dalam audio garis kebenaran ya. Seluruh persoalan dimulai dari saya salah dan di luar saya betul. Nah, ketika berhadapan dengan Al-Qur'an, ketika itu yang terjadi ya, disitulah energi itu merambat masuk dalam diri. Jadi setelah saya bilang salah itu ya benar, sholat tobat, habis itu saya benar-benar minta ampun, Sudah habis itu rasanya semua ringan aja. Allah. Kondisi fisik saya udah nggak pikirin, saya tetap puasa, saya udah nggak mikir lagi. Itu 2 hari sekali umroh saya. 2 hari sekali umroh, padahal secara teori udah nggak kuat itu gitu. Udah nggak kuat tapi bisa gitu ternyata gitu. Yeah. Tetap jalan, awas sunnah, tetap puasa. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian gimana, Dok? Setelah itu pulang ke tanah air. Sampai pulang pun saya nggak percaya gitu. Kok saya masih hidup gitu? Kok saya masih bisa? Saya nggak ngira sama sekali karena saya pada waktu pergi itu saya sudah tinggalkan semua. Saya bilang
pada waktu itu ada asisten saya yang kepercayaan saya bilang, "Tolong diurus semuanya," saya bilang. Mm-mm. "Kalau saya sampai nggak kembali lagi, tolong ini diuruskan untuk biaya hidup anak-anak saya, kasihkan ke ibu saya bilang. Jadi saya memang udah mempersiapkan bahwa kalau saya bisa kembali, saya kembali di rumahmu aja ya Allah, saya bilang. Hmm. Mm-mm. Oke. Jadi udah pasrah aja semuanya. Setelah itu yang saya penasaran nih, Dok. Kan dokter divonis 6 bulan gitu. Terus Iya. melalui masa 6 bulan itu, misalnya nih pada saat titik, misalnya Februari divonis, Agustus itu apa rasanya gitu? Pengen tahu gitu rasanya tuh pada saat detik-detik kematian gitu. Wah, super galau. Hmm. Super galau sampai saya bilang, "Ini buat apa nih semua yang saya kerjain? Ngapain saya sekolah? Ngapain saya bikin bangun klinik saya? Buat apa saya ngelakuin ini?" Itu rasanya tuh semuanya jadi useless gitu. Itu sempat tuh keluar seperti itu gitu. Saya bilang, "Buat apa ini semua?" gitu. Padahal sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, saya udah pernah koma sebenarnya. Jadi ini udah ketiga kali malah. Iya, 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 Jadi iya. Baik. sampai hari terakhir pulang saya bilang, "Loh, kok saya masih masih hidup ya? Ya Hmm. Allah, terima kasih," saya bilang. Kok saya masih bisa bertahan hidup ya? Kok saya nggak kenapa-napa ya?" Iya, iya. Ini udah nambah 12 tahun, Dok. Enggak tuh sampai enggak pas waktu baru pulang itu, Iya, iya, pulang iya. tuh saya gitu. Baik. Dan saya nggak langsung periksa itu. Mm, 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 mm. Saya nggak ini, saya bilang, "Ah, ya udahlah, saya juga nggak tahu, mungkin nggak hari ini, mungkin Allah masih kasih kesempatan saya ketemu sama anak-anak, itu sama keluarga, mungkin nggak hari ini, ya sudah saya jalanin aja apa adanya." Oke. Saya jalanin apa adanya aja. Udah saya lakukan, akhirnya saya dengan kesadaran bahwa ya saya setelah itu kan tiap hari juga buka Quran, jadi saya Hmm. bilang, "Iya bener ya, ini tuh Al-Quran tuh benar-benar petunjuknya manusia gitu. Apapun apapun yang kita tanya ada jawabannya di situ. Iya. Ada jawabannya semua." Setelah itu akhirnya Dokter Krisanti jadi makin akrab dengan Al-Quran, dengan Iya, metode yang nggak ngerti juga dulu metodenya seperti iya, apa gitu ya, Dok? nggak ngerti namanya. Pokoknya tetap aja tiap hari jadi interaksi jadinya. Interaksi dengan Baik. Al-Quran, habis itu saya lanjutkan baca satu surat itu juga surat yang mana aja gitu. Jadi pada waktu habis pulang itu, saya 2 bulan kemudian dipanggil sama dok, "Ayo masuk sini, datang, periksa lagi semuanya." Nah, pas diperiksa lagi itu bersih semuanya. Subhanallah. Bersih, bersih semuanya. Sampai ditanya, "Kamu habis ngapain?" "Mana-mana, saya nggak ngelakukan apa-apa, saya cuma ngadep yang punya hidup," saya bilang. Allah. "Saya cuma minta Allah. ampun sama yang punya hidup." Subhanallah itu luar biasa. Allah kasihnya udah lebih-lebih gitu. Jadi Nah, udah ajaib aja gitu ya? Bersih ajaib, aja tuh bersih, sel. bersih semua, nggak ada Apa itu apa-apa. sel kanker ya berarti ya? Sel kankernya hilang udah semua? Hilang semua. Allah. Masuk titernya nggak ada. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bukan hanya di mamografi ada yang tadinya benjolannya itu, termasuk pemeriksaan titernya nol, nggak ada, Mm-mm. negatif. Allah. Jadi udah, wah itu abis itu saya udah, aduh itu kalau nggak sujud-sujud itu Oke, baik udah Dok. itu Terima punya Allah kasih aja. banyak ya. Insya Allah nanti kita mau ketemu lagi sama Dokter Krisanti ya. Jadi Dokter Krisanti ini alhamdulillah beliau adalah Ketua Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Oke teman-teman ya, silakan kalau seandainya ada yang mau berinteraksi dengan CTMR kami ini ya, yang sangat spesial, Dokter Krisanti, beliau seorang dokter, kemudian buka kliniknya masih dibuka Dok? Masih jalan, Masih jalan, alhamdulillah. masih jalan, Jadi sekarang alhamdulillah. menunya selain perobatan umum ada garpu tala juga dong? Ada Karputala. Ya ini di masa pandemi ini ya saya juga ikut memperhatikan ya. Hmm. Karena saya yakin dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para ahli sebelumnya bahwa getaran Al-Quran, suara Al-Quran, ya Al-Quran yang disuarakan itu secara tidak disadari akan merangsang gelombang otak kita yang Hmm.
akan merangsang keluarnya hormon serotonin. Dan Allah. itu ujung-ujungnya dia ke sistem imun kita. Sistem imun kita akan meningkat. Nah, itu yang akhirnya saya pakai sekarang buat menterapi pasien-pasien yang sekarang ini. Saya mencoba untuk bahkan kayaknya sebenarnya nekat juga ya, nggak saya kasih obat, saya hanya kasih suplemen aja. Habis itu saya minta untuk garpu tala dan tilawah gitu. Allah. Tapi ternyata hasilnya jauh-jauh lebih cepat dibandingkan memakai obat. Allah. Iya, iya, iya. Nah, jadi teman-teman kita bisa belajar dari Dokter Krisanti ini. Beliau karena ya kalau saya ahli kimia aja ya. Kemudian kalau Dokter Krisanti kan memang beliau bergelut dengan dunia kesehatan, pasien dan seterusnya. Jadi beliau sudah lebih advance gitu ya bicara tentang bagaimana garpu tala ini untuk kesehatan. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain mungkin Dokter Krisanti bisa cerita gitu kan pasien-pasien yang mengalami kesembuhan dengan metode-metode garpu tala ini. Disimpan dulu ceritanya supaya pada penasaran ini dok gitu kan, biar mereka semua bisa berkenalan dengan CTMR terbaik yang dimiliki oleh Magnet Rezeki ya. Dok, terima kasih banyak ya. Terima kasih dengan kesempatan ini. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Dokter Krisanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Ya gimana? Seru ya adanya Dokter Krisanti menambah daftar para certified trainer yang luar biasa ya bagi saya. Mereka adalah berkah yang ditunjukkan pada kami ya.